Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi kali ini dengan topik perilaku dan motivasi karyawan, sebuah aspek yang memainkan peran strategis dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Karyawan bukan sekedar sumber daya, tetapi individu dengan motivasi, tujuan, dan perilaku yang membentuk budaya organisasi. Nah, oleh karena itu, memahami apa yang mendorong mereka untuk bekerja dengan dedikasi serta bagaimana perilaku mereka mempengaruhi dinamika tempat kerja adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Baik, saya Anissa Mutmainah Amri akan membahas bagian pertama. Bentuk-bentuk perilaku karyawan. Seorang manajer harus mampu memahami para karyawannya. Pemahaman ini penting karena berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Untuk memahami kondisi karyawannya, seorang manajer dapat melihatnya melalui perilaku karyawannya di kantor. Nah, ada 3 bentuk perilaku karyawan, yaitu perilaku kinerja, perilaku kewargaan organisasi, dan perilaku kontraproduktif. Yang pertama, perilaku kinerja adalah serangkaian perilaku terkait pekerjaan yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh karyawan dalam organisasi. Pada dasarnya, ini adalah perilaku yang langsung disasar untuk menjalankan pekerjaan. Yang kedua, kewargaan organisasi adalah perilaku positif yang tidak secara langsung berkontribusi pada laba perusahaan. Kewargaan organisasi ini mengacu pada perilaku individu yang memberikan kontribusi positif secara keseluruhan bagi organisasi. Dan yang ketiga adalah perilaku kontraproduktif, yang merupakan perilaku menjauhkan karyawan dari kinerja organisasi. Ketidakhadiran terjadi ketika seorang karyawan tidak hadir untuk bekerja. Selanjutnya, kerangka pemikiran menurut Myers-Briggs. Yang pertama, ekstraversi versus introversi. Ekstrovert memperoleh energi berkumpul bersama orang-orang, sedangkan introvert mudah jenuh dengan orang lain dan membutuhkan kesendirian untuk mengisi kembali energi mereka. Yang kedua, pengindra atau sensing versus intuisi. Tipe pengindra lebih menyukai hal-hal konkret, sedangkan intuitif lebih menyukai konsep abstrak. Yang ketiga, memikirkan versus merasakan. Individu yang pemikir lebih mendasarkan keputusan mereka pada logika dan akal, sedangkan individu yang perasa lebih mendasarkan keputusan perasaan dan emosi. Yang keempat, menilai versus memahami. Orang-orang yang penilai menikmati hal-hal yang rampung atau tujuan yang tercapai, sedangkan mereka yang pemaham lebih menikmati proses dan situasi yang tidak bisa diduga hasilnya. Seperti yang kita ketahui, kecerdasan emosional memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan kerja. Yuk, kita mulai dengan memahami dasar-dasar dan aspek penting yang ada di dalamnya. Kecerdasan emosional ada beberapa kepribadian kompleks, yaitu kesadaran diri, mengelola emosi, memotivasi diri, empati, dan keterampilan bersosialisasi. Selain itu, ada juga loh sifat kepribadian secara spesifik, antara lain yang pertama, lokus kendali, efikasi diri, otoritarianisme, harga diri, dan kecenderungan mengambil resiko. Selanjutnya, sikap di lingkungan kerja. Sikap atau attitude mencerminkan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai ide-ide tertentu, situasi atau individu lain. Sikap dibentuk oleh berbagai kekuatan, antara lain nilai-nilai yang kita pegang, pengalaman kita, dan kepribadian kita. Terdapat pandangan bahwa sikap memiliki 3 komponen, antara lain yang pertama, kognisi, yaitu pengetahuan yang dipegang seseorang mengenai sesuatu. Yang kedua, afek, seseorang adalah perasaan individu mengenai suatu hal. Dan yang ketiga adalah intensi, memandu perilaku seseorang. Berikut ini adalah sifat-sifat penting yang berkaitan dengan sikap utama dalam pekerjaan, antara lain yang pertama, kepuasan kerja, mencerminkan derajat sejauh mana orang memilih sikap positif terhadap pekerjaan mereka. Dan yang terakhir adalah komitmen organisasi, mencerminkan identifikasi seseorang dengan organisasi dan misi perusahaan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang beberapa konsep dan teori motivasi dasar, yaitu motivasi adalah sejumlah kekuatan yang mendorong orang-orang untuk berperilaku dalam cara tertentu. Kita akan berfokus pada 3 pendekatan hubungan manusia di tempat kerja yang mencerminkan rentan waktu pemikiran dalam bidang ini. Yang pertama, teori klasik dan manajemen ilmiah. Teori klasik dan manajemen ilmiah yaitu teori motivasi klasik, yaitu teori yang menyatakan bahwa bekerja hanya termotivasi karena uang semata. Jika pekerja termotivasi karena uang, mengkaji mereka lebih tinggi akan mendorong untuk lebih berproduksi. Yang kedua yaitu teori perilaku awal. Pada tahun 1925, sekelompok penelitian dari Harvard memulai penelitian di Hawthorne Works of Western Electric di luar kota Chicago. Dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, mereka ingin mengamati hubungan antara hubungan fisik dan output pekerja. Efek Hawthorne memberikan pengaruh besar pada teori hubungan manusia. Teori ini bertujuan untuk meyakinkan para manajer bahwa mereka harus lebih banyak memperhatikan karyawannya. Yang ketiga, teori motivasi kontemporer. Beberapa model lain perilaku dan motivasi karyawan yang lebih kompleks telah dikembangkan. 2 diantaranya yang berguna adalah teori ekspektasi dan teori keadilan. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang menjadi kepuasan dalam bekerja ada 2. Yang pertama faktor motivasi dan faktor higien. Yaitu faktor motivasi. Yang pertama pencapaian, kedua pengakuan, ketiga pekerjaan itu sendiri, keempat tanggung jawab, dan kelima kemampuan dan pertumbuhan. Yang kedua faktor higien, yaitu yang pertama supervisor, yang kedua kondisi kerja, yang ketiga hubungan antar individu, yang keempat gaji dan keamanan, yang kelima kebijakan dan administrasi perusahaan. Baik, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, dalam memberikan motivasi dan strategi kepada karyawan, ada beberapa poin yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, strategi untuk meningkatkan kepuasan dan moral kerja. 1. Menaikkan upah karyawan. 2. Memberikan kenaikan jabatan. 3. Kepastian kerja. 4. Memberikan bonus uang tunai. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kedua, strategi untuk meningkatkan motivasi kerja. 1. Saran. 2. Partisipasi. 3. Pengakuan. 4. Komunikasi. 5. Kesempatan. Dan keenam, kerjasama. Ketiga, motivasi dalam lingkungan kerja. Dalam hal ini, dibutuhkan seorang manajer yang mampu untuk memotivasi karyawan secara aktif dan harus dapat mempengaruhi tingkat motivasi karyawan. Jika salah satu karyawan kinerjanya harus diperbaiki, maka manajer harus turut ikut campur dan menciptakan atmosfer yang mendorong, mendukung, dan mempertahankan perbaikan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan di atas. Motivasi karyawan merupakan suatu keadaan yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukannya, sehingga mencapai tujuannya. Kegunaan motivasi karyawan adalah untuk mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi, tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Sebagai penggerak, berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.